Halo Senpai Taji, kali ini saya akan menceritakan anime buatan Studio Mappa lagi nih, yang berjudul Inuyashiki. Gak pengen banyak spoiler di awal, Sa Hajimeo, dan inilah Bakacang. Scene dibuka pada sebuah keluarga sederhana yang baru pindah rumah. Sikap yang kurang tegas membuatnya kurang dihargai oleh keluarganya. Bahkan saat pindah rumah, anak-anaknya malah mengeluh karena rumah barunya yang kecil dan ketika siang pun sangat gelap. Dia bernama Inuyashiki. Saat Inuyashiki pulang kerja, dia menemukan seekor anjing dan berniat memeliharanya. Namun ketika sampai di rumah, istri dan anak-anaknya tidak menyukai anjing tersebut. やだもう家の中臭くなるし。じゃあ部屋で飼うよ。 Akhirnya Inuyashiki membawa ke kamarnya dan memberi nama Hanako. Lalu saat Inuyashiki pergi ke rumah sakit memeriksakan kondisi tubuhnya, ternyata dia mengidap penyakit kanker dan umurnya pun tidak akan lama lagi. 持って3ヶ月くらいかな。 Sesampainya di rumah, Inuyashiki tidak memberitahukan tentang penyakitnya kepada keluarganya. Dan Inuyashiki sangat sedih sambil terus berlari sampai pada di sebuah taman. Tanpa disadari, di sebelahnya juga ada seorang pemuda. Namanya nanti saya kasih tahu, Pai. Dan tiba-tiba terjadi ledakan dan ternyata itu adalah pesawat alien atau UFO. Para alien itu pun menyadari telah membunuh dua manusia. Lalu alien pun menghidupkannya kembali. Pagi harinya Inuyashiki sadar dan langsung pulang. Kemudian dia menyantap sarapan pagi. Tetapi masakannya terasa hambar, bahkan air putih pun terasa sangat hambar. Inuyashiki merasa keanehan pada dirinya. Dia juga bisa melihat tanpa kacamata. Lalu saat Hanako menjilat tangannya, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi robot yang dipenuhi senjata canggih di seluruh tubuhnya. Akhirnya Inuyashiki menyadari bahwa kejadian semalam membuatnya menjadi seperti ini. Kemudian dia pergi ke taman lagi. Di taman dia mampu mendengar suara dari jarak jauh, di mana ada berandalan yang sedang mengganggu salah seorang warga. Kemudian Inuyashiki menolongnya. Tidak tanggung-tanggung, dia juga merekam serta mengunggah video tersebut ke seluruh media sosial dan langsung viral. Sudah terbukti betapa canggihnya tubuh Inuyashiki kan, Pai? Saking senangnya, Inuyashiki pun sampai menangis. Shishigami Hiro adalah nama pemuda yang di scene awal tadi, Pai. Di sekolah, Hiro mengetahui kalau teman dekatnya yaitu Ando tidak masuk sekolah beberapa hari karena dibully. Lalu setelah pulang sekolah, dia pergi ke rumah Ando dengan membawa komik One Piece, salah satu garapan Shonen Jump keluaran terbaru. Namun Ando tetap cuek. Lalu Hiro memperlihatkan kepalanya yang bisa terbelah. Ando pun sangat terkejut dan mengira itu hanyalah trik sulap semata. Untuk membuktikannya, Hiro menembak burung gagak dengan menggunakan jarinya. Tidak hanya itu, Hiro juga membajak toko elektronik dengan mengganti video mesum. Kemudian Hiro juga bisa menghentikan kendaraan dan terjadi kecelakaan. Ando pun sangat merinding, tapi masih menyangkal kalau itu semua hanya trik sulap semata. Setelah menyentuh senjata di punggung Hiro, Ando baru bisa menerima bahwa itu semua nyata. Hiro pun membujuk Ando supaya mau masuk sekolah lagi. Dia juga akan membunuh semua anak yang telah membuli Ando. Bisa disimpulkan, bukan hanya Inuyashiki, Hiro juga menjadi robot canggih setelah kejadian malam itu. Ando yang masih belum bisa menerima kenyataan itu, lalu dia mengingat saat kecil Hiro juga pernah bilang bahwa kalau ada orang meninggal yang tidak dia kenal, dia sama sekali tidak sedih. Malam harinya Hiro masuk ke rumah orang secara random dan Bang, 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 bang. saat membunuh pria dan anak yang masih kecil, Hiro tampak menikmatinya. Dengan teriakan mereka, Hiro merasa hidup. Psikopat sekali. Hiro juga menyiksa anak gadis keluarga tersebut.
Di sisi lain, Inuyashiki mendengar jeritan gadis itu dari rumahnya. Inuyashiki pun langsung tancap gas, sayangnya dia terjebak macet. Pas tiba di rumah itu, dia mendapati bahwa keluarga itu sudah dibantai dengan sadis. Kemudian, Inuyashiki bertemu dengan Hiro dan bang, Inuyashiki pun tertembak sampai terpental jauh. Dikira mati, Hiro lalu pergi dan ketika Inuyashiki terbangun, Hiro pun langsung terbang kabur. Inuyashiki sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan keluarga itu. Dia yang ingin selalu berguna untuk orang-orang sekitar, si Hiro malah sebaliknya. Saat pulang kerja, Inuyashiki mendengar jeritan minta tolong. Mengingat Hiro bisa terbang, Inuyashiki pun mencobanya. Setelah sempat jatuh beberapa kali, akhirnya sampai di tempat tujuan dan menyelamatkan keluarga itu dari kebakaran. Ando akhirnya berangkat ke sekolah, namun dia langsung dibully anak yang dulu. Hiro yang melihatnya, dia menolong Ando. Tidak hanya itu, pembuli tersebut juga dibunuh oleh Hiro. Ando merasa takut karena Hiro membunuh dengan mudahnya. Dari situ hubungan pertemanan mereka pun menjadi rusak. Lanjut ke Inuyashiki, dia juga bisa menyembuhkan kucing yang telah ditabrak mobil. Tidak hanya itu, Inuyashiki pergi ke rumah sakit lalu menyembuhkan pasien yang terkena penyakit kanker. Dan dia juga menyelamatkan seorang gadis dari geng Yakuza yang akan digilir. おじさん、何の人なんですか？いや、大したもんじゃないよ。 Ando bertemu dengan Inuyashiki lalu meminta Inuyashiki untuk menghentikan Hiro karena Hiro yang saat ini bukan Hiro teman kecilnya dan bersedia membantu Inuyashiki menggunakan senjata di tubuhnya. Sikap Hiro yang dingin dan menjadi mesin pembunuh dikarenakan kedua orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya sudah memiliki keluarga lagi dan Hiro sekarang tinggal serumah dengan ibunya. Ibunya Hiro juga terkena penyakit kanker, akan tetapi Hiro berhasil menyembuhkannya tanpa sepengetahuan ibunya. Di saat Hiro ingin berhenti membunuh tapi sudah telat. Lama-kelamaan polisi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan sadis yang terjadi adalah ulah Hiro. Hiro pun menjadi buronan dan kabur ke rumah, kita panggil saja Shinge. Shinge adalah teman satu kelas Hiro dan dia juga suka ke Hiro. Akibat perbuatan Hiro, ibunya Hiro sangat sedih dan meminta maaf secara live. 親としてどう責任を取っていいのか。 Kemudian ibunya Hiro bunuh diri yang membuat Hiro menjadi brutal kembali. Hiro pun mendatangi rumah ayahnya dan membantai semua wartawan yang ada di sana. Dia juga membunuh satu persatu netizen yang telah merendahkan ibunya lewat komentar. Hayo netizen yang budiman. Lewat smartphone maupun PC, Hiro bisa dengan mudah membunuh targetnya. Hiro menceritakan semua yang terjadi pada Shinge dan Hiro juga menyelamatkan orang-orang yang terkena penyakit berkat nasihat dari Shinge. Namun tempat persembunyiannya berhasil dilacak polisi. Shinge dan neneknya pun terluka, yang membuat kebrutalan Hiro bangkit kembali. Tidak tanggung-tanggung, Hiro lalu pergi ke pusat kantor polisi dan membantai semua polisi yang ada. Anak Inuyashiki yang bernama Mari, dia tanpa sengaja melihat Inuyashiki yang sedang dekat dengan Ando teman satu kelasnya, lalu mengikutinya sampai ke rumah sakit. Mari pun mengetahui kalau ayahnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dari kejadian itu, Mari akhirnya bisa lebih menghargai ayahnya. Mari yang mempunyai cita-cita menjadi penulis komik yang handal, asalkan tidak mengganggu sekolahnya, Inuyashiki pun akan mendukung apapun keputusan Mari setelah lulus sekolah nanti. Setelah membantai kepolisian, Hiro juga mendeklarasikan perang. Bahwa semua yang ada di Jepang adalah musuhnya. Dan di Shinjuku, seluruh penduduk Shinjuku semua dibuat kocar-kacir karena Hiro bisa membunuh jarak jauh. Hari itu Hiro pun membunuh 100 orang. Hari berikutnya Hiro melanjutkan pembunuhan massal itu, di mana dia berniat membunuh 1000 orang per hari. Dengan diawali dari menjatuhkan pesawat ke perkotaan yang padat penduduk, tidak hanya satu pesawat melainkan ada banyak pesawat berjatuhan. Namun aksinya Hiro digagalkan oleh Inuyashiki. Di mana Inuyashiki berhasil mendaratkan semua pesawat itu di tepi laut dengan selamat.
Hiro yang kesal lalu menyerang Inuyashiki dan terjadilah bergelut dan head to head. Inuyashiki sempat kewalahan melawan Hiro dikarenakan dia juga mendengar jeritan Mari minta tolong. Setelah mematahkan kedua tangan Hiro, Inuyashiki pun memenangkan pertarungan itu. Kemudian Inuyashiki menolong Mari. Mari sempat pingsan cukup lama, namun akhirnya Mari pun sadar kembali. Walaupun Inuyashiki sudah menjadi mesin, tapi dia masih memiliki sifat tolong-menolong dan dia sangat bahagia karena masih bermanfaat bagi orang lain. Saat pulang, Inuyashiki disambut anak-anak dan istrinya, dan dia bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarganya. Dikabarkan dalam beberapa hari asteroid raksasa akan menabrak bumi yang menyebabkan bumi akan hancur. Lalu Inuyashiki pergi ke luar angkasa untuk menghancurkan asteroid tersebut. Namun sayang, tubuh Inuyashiki yang kecil dan kekuatannya yang tidak sebanding dengan asteroid itu. Di saat sudah hampir putus asa, tiba-tiba Hiro datang dan membantu Inuyashiki. Kenapa Hiro melakukan itu? Karena dia juga ingin melindungi orang yang dicintainya, yaitu Shinge dan Ando. Caranya meledakkan dirinya sendiri dengan harapan bisa mengubah jalur lintasannya sehingga tidak menabrak bumi. データで計算した。俺がこの位置で自爆すればギリ軌道が変わる。 Namun setelah Hiro meledakkan dirinya, usahanya pun sia-sia. Akhirnya Inuyashiki juga meledakkan dirinya dan berhasil mengubah jalur lintasannya. やっぱりこれが運命なんだ。 Scene akhir ditutup dengan Mari yang berhasil memenangkan kompetisi pembuatan komik dan anime ini pun selesai. Pesan dari anime ini, hargailah perjuangan orang tua kalian, sebab kalau terjadi sesuatu pada orang tua kalian, kalian akan menyesal di kemudian hari. Sekian dari saya dan saya pamit undur diri. Thank you. Sugiwa mata mitene. Onegaishimasu.